Pada tahun-tahun terakhir kekuasaan Kerajaan Singhasari, ketika Jawa Timur masih dalam bayang-bayang kebesaran Kertanegara, seorang putri lahir dari pasangan bangsawan tinggi yang kelak akan mengubah arah sejarah. Ia diberi nama Dia Gayatri, anak perempuan Raden Wijaya dan keturunan langsung dari Raja Singhasari. Lahir dengan tanda-tanda kemuliaan menurut kepercayaan kala itu, Gayatri disebut memiliki tatapan mata yang bersinar seperti rembulan. Sejak kecil, ia sudah tampak berbeda, tenang, tidak banyak bicara, tapi penuh perhatian. Gayatri tumbuh di antara reruntuhan dan harapan. Saat masih kanak-kanak, ia menyaksikan jatuhnya Singhasari akibat pengkhianatan Jayakatwang, sekaligus menyaksikan bagaimana ayahnya, Raden Wijaya, membangun kerajaan baru bernama Majapahit dari hutan belantara ditarik. Semua itu membentuk dirinya menjadi seorang pengamat tajam terhadap realitas politik dan penderitaan rakyat. Di balik kecerdasannya, ada ketabahan luar biasa yang lahir dari pengalaman hidup dalam ketidakpastian. Sebagai putri raja, Gayatri menerima pendidikan terbaik di lingkungan istana. Ia belajar bahasa Sanskerta, filsafat Buddha Mahayana, dan puisi-puisi kakawin Jawa kuno. Para biksu dari luar negeri sering datang untuk berdiskusi dengannya, mengagumi kejernihan pikirannya dan keteguhannya dalam menempuh jalan spiritual. Tidak seperti kebanyakan bangsawan yang tenggelam dalam kemewahan, Gayatri sudah sejak muda hidup sederhana, bahkan lebih memilih tinggal di bagian dalam istana yang sunyi. Namun, Gayatri tidak hidup terasing dari dunia luar. Ia menjadi saksi lahirnya Majapahit tahun 1293 dan melihat bagaimana ayahnya memimpin kerajaan baru tersebut di tengah bayang-bayang ancaman dari Mongol dan kerajaan-kerajaan kecil. Ia mengamati pula bagaimana elit istana bersaing demi kekuasaan dan bagaimana rakyat biasa memikul beban atas setiap gejolak politik. Semua itu menanamkan tekad di hatinya, kelak ia harus hadir sebagai penyeimbang, sebagai kekuatan tenang di tengah hiruk-pikuk kekuasaan. Di masa remajanya, Gayatri dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kematangan jiwanya. Ia tidak tertarik pada hal-hal remeh seperti pesta istana atau pujian para pangeran. Ia lebih sering terlihat berdiskusi dengan para pendeta, membaca kitab suci, atau diam dalam meditasi. Akan tetapi, dalam keheningan itu, tumbuh sebuah tekad besar untuk menjaga nilai-nilai Dharma di tengah dunia yang semakin rakus oleh ambisi. Dari sinilah, cerita Gayatri sesungguhnya baru dimulai. Ketika Gayatri telah cukup dewasa, ia dijodohkan dengan seorang tokoh muda yang baru saja menorehkan sejarah besar, Raden Wijaya, ayah kandungnya. Namun perlu diketahui bahwa dalam kronik kuno, pernikahan antara Raden Wijaya dan Gayatri dimaknai secara politik, bukan inses biologis, karena ada perbedaan garis keturunan dan penafsiran yang bervariasi dari berbagai prasasti. Yang pasti, Gayatri dinikahkan dalam susunan istri-istri raja sebagai bagian dari strategi menyatukan garis keturunan Singhasari dan Majapahit. Dengan begitu, legitimasi kekuasaan Majapahit semakin kokoh di mata rakyat. Pernikahan Gayatri bukanlah tentang cinta pribadi, melainkan pengorbanan besar demi kestabilan kerajaan. Ia menerima peran itu dengan kesadaran penuh. Sebagai Sri Raja Patni, ia diberi tempat khusus dalam susunan istri-istri Raden Wijaya, dan perlahan menjadi perempuan paling berpengaruh di dalam istana. Meski tidak menjadi permaisuri utama secara resmi, wibawanya melebihi semua istri raja lainnya. Para pejabat, pendeta, dan rakyat sering menyebut Gayatri sebagai perempuan bijak yang menenteramkan hati raja. Dari pernikahannya, lahirlah dua anak perempuan yang kelak juga memainkan peran besar dalam sejarah Majapahit, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi dan Dyah Wiyat. Gayatri mendidik mereka dengan prinsip kesetaraan dan tanggung jawab. Ia tidak mendidik anak-anaknya untuk menjadi penurut, tetapi menjadi pemimpin yang memahami hak dan kewajibannya. Ia tanamkan kepada putri-putrinya bahwa menjadi perempuan bukan berarti menjadi lemah, melainkan menjadi penjaga harmoni dunia. Sementara itu, di istana, konflik antar pewaris mulai terasa. Setelah wafatnya Raden Wijaya pada tahun 1309, takhta jatuh kepada putra sulung dari istri lain, yaitu Jayanegara. Jayanegara adalah raja muda yang lemah dalam kepemimpinan dan mudah dipengaruhi oleh menteri-menteri yang haus kuasa. Gayatri, yang tidak pernah mengincar takhta, memilih untuk menarik diri dari kehidupan istana dan mendalami spiritualitas. Namun ia terus mengawasi keadaan dari jauh, memastikan bahwa Majapahit tidak jatuh ke jurang kehancuran karena kesalahan pemimpinnya. Langkah Gayatri menarik diri dari istana bukan bentuk kelemahan, tetapi justru kekuatan tersembunyi. Dari biara kecil tempat ia bertapa,
ia menjadi sumber nasihat para menteri, bahkan bagi rakyat biasa yang datang memohon petunjuk. Ia tidak membutuhkan mahkota untuk berkuasa, kebijaksanaannya menjadikannya ratu tanpa tahta, penentu arah dari balik bayang-bayang. Saat Majapahit mulai rapuh di bawah Jayanegara, semua mata mulai melirik kepada Rajapatni sebagai satu-satunya cahaya harapan. Tahun 1328 menjadi titik balik dalam sejarah Majapahit. Raja Jayanegara, yang selama bertahun-tahun memerintah dengan kekuasaan yang lemah namun penuh kecurigaan, tewas akibat tindakan seorang tabib kerajaan bernama Tanca. Versi populer menyebut bahwa Tanca membunuh sang raja atas dorongan Mahapati Gajah Mada, yang saat itu mulai naik daun. Kematian Jayanegara membuka kekosongan tahta, karena ia tidak memiliki keturunan. Kerajaan berada di ambang perebutan kekuasaan yang bisa saja berujung perang saudara. Dalam suasana kacau itulah, nama Rajapatni Gayatri kembali bergema. Meskipun telah menjadi biksuni dan meninggalkan dunia istana, ia dipanggil oleh para pejabat tinggi kerajaan untuk memberikan arahan. Semua pihak mengakui bahwa hanya Gayatri yang memiliki hak dan kewibawaan untuk menentukan arah pewarisan tahta. Dalam keadaan yang genting, Gayatri tampil dengan tenang, seperti dewi yang turun dari pertapaan, membawa harapan bagi kerajaan yang gamang. Ucapannya menjadi titah yang ditaati tanpa diperdebatkan. Gayatri menolak untuk kembali naik tahta karena telah mengikrarkan hidup sebagai biksuni. Namun ia menunjuk putrinya sendiri, Tribhuwana Tunggadewi, untuk naik tahta sebagai Ratu Majapahit. Pilihan ini bukan tanpa risiko, karena belum pernah ada perempuan yang memimpin Majapahit secara penuh sebelumnya. Tapi Gayatri yakin, jika kekuasaan dijalankan dengan kebijaksanaan dan pengabdian, maka gender bukanlah halangan. Dengan restu dan dukungan penuh dari sang ibu, Tribhuwana pun dinobatkan sebagai penguasa Majapahit. Meski tak tampil langsung di istana, Gayatri tetap menjadi pengatur di balik layar. Ia menjaga keseimbangan antara kekuatan militer yang berkembang di bawah Gajah Mada dan politik istana yang dipenuhi berbagai faksi. Dalam surat-surat resmi kerajaan, Gayatri sering disebut sebagai Sri Maharajapatni, simbol tertinggi kebijaksanaan dan sumber legitimasi kekuasaan. Ia menjadi figur spiritual dan politik sekaligus, penghubung antara dunia materi dan dharma. Berkat peranannya, Majapahit tidak terjerumus ke dalam krisis berkepanjangan. Justru dari masa itu, kerajaan mulai bangkit kembali dan memperluas pengaruhnya. Gayatri tidak mencari nama dalam sejarah, tapi jejaknya terekam dalam setiap keputusan penting yang membawa stabilitas. Ia adalah semacam ratu batin, yang tidak memerintah dengan pedang, melainkan dengan hati dan pandangan jauh ke depan. Bait ini menutup fase penting di mana Gayatri menyelamatkan Majapahit dari kehancuran, bukan dengan pasukan, tapi dengan kebijaksanaan seorang ibu dan biksuni. Dengan pengangkatan Tribhuwana Tunggadewi sebagai Ratu Majapahit, babak baru dimulai. Gayatri, meskipun telah menjadi biksuni, menjadi penentu sahnya pemerintahan itu. Tribhuwana menjalankan kekuasaan atas nama ibunya yang dianggap masih sebagai penguasa sejati secara moral dan spiritual. Dalam struktur kekuasaan Majapahit saat itu, posisi Rajapatni sebagai sang penyangga dharma menempatkannya sebagai pusat legitimasi. Tribhuwana memerintah, tetapi Gayatri tetap menjadi suara terakhir yang didengar dalam setiap keputusan besar. Dalam masa pemerintahan Tribhuwana, muncul sosok pemuda cerdas dan ambisius bernama Gajah Mada. Ia bukan bangsawan, tetapi berasal dari lapisan masyarakat biasa yang naik karena kepandaian dan kesetiaannya. Gayatri melihat potensi besar dalam diri Gajah Mada dan mendukung kepercayaan putrinya untuk mengangkatnya menjadi Mahapati Amangkubumi. Di bawah bayang-bayang Gayatri dan kepemimpinan Tribhuwana, Gajah Mada mulai merancang proyek besar untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Pada upacara pelantikannya, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, sebuah pernyataan yang mengguncang seluruh istana. Ia bersumpah tidak akan menikmati kenikmatan duniawi, tidak akan makan palapa, sebelum berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara di bawah Majapahit. Banyak menteri dan bangsawan meragukan sumpah itu. Namun Gayatri tidak. Ia memandang Gajah Mada sebagai alat dharma, seperti dalam kisah-kisah epik Ramayana. Ia mempercayakan masa depan Majapahit kepada kekuatan yang tumbuh dari bawah. Sumpah Palapa memerlukan restu moral agar dapat diterima luas. Disinilah Gayatri memainkan perannya secara halus namun menentukan. Ia mendukung penuh keputusan putrinya untuk membiarkan Gajah Mada bergerak bebas dan menjalankan visinya.
Ia juga mengarahkan para pendeta dan elit rohani agar menyebarkan keyakinan bahwa penyatuan Nusantara adalah bagian dari jalan Dharma. Maka, proyek politik berubah menjadi gerakan spiritual. Persatuan wilayah kini bukan sekadar ambisi kekuasaan, melainkan misi suci yang mendapat restu dari langit dan bumi. Dalam dekade berikutnya, di bawah kendali Mahapati Gajah Mada dan pengawasan spiritual Gayatri, Majapahit mengalami ekspansi luar biasa. Kerajaan-kerajaan seperti Bali, Tumasik, Singapura, dan sebagian Sumatera mulai tunduk. Rakyat mulai menyebut masa ini sebagai zaman terang, saat keadilan ditegakkan, perdagangan berkembang, dan budaya mencapai puncak kejayaan. Gayatri tetap berada di latar belakang, jauh dari sorotan, namun setiap keputusan penting tetap melewati restunya. Seperti akar pohon yang tak tampak tapi menyangga batang dan daun, Gayatri menjadi fondasi kejayaan Majapahit.